Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Berjumpa lagi dengan saya Deni Ambar Kusumawati, peserta Latsar CPNS Kemhan tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang Learning Journal Anti Korupsi. Tentunya teman-teman semua sudah pada tahu apa itu tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan kerusakan atau kebobrokan perbuatan yang tidak baik, buruk, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Sedangkan tindak pidana merupakan tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Ciri-ciri korupsi antara lain: yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang. 2. Merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. 3. Berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. 4. Berlindung di balik pembenaran hukum. 5. Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. 6. Mengkhianati kepercayaan. Apa saja ya penyebab korupsi? Di antaranya karena 1. Penegakan hukum yang tidak konsisten. 2. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan. 3. Langkanya lingkungan yang anti korup. 4. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara. 5. Kemiskinan atau keserakahan. 6. Keuntungan korupsi lebih besar dibandingkan kerugian jika ditangkap. 7. Pemberian imbalan jasa. 8. Gagalnya pendidikan agama dan etika. Ada 7 kelompok tindak pidana korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 7. Gratifikasi. Dampak negatif korupsi. Secara umum, akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional. Di antaranya, dari segi ekonomi seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal. Dari segi sosial budaya seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Dari segi politik seperti ketidakstabilan politik, pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintahan. Dalam segi tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan represif. Adapun nilai-nilai dasar anti korupsi, diantaranya jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Dalam kehidupan sehari-hari, implementasi nilai dasar anti korupsi diantaranya datang ke tempat kerja tepat waktu, tidak meninggalkan pekerjaan di jam kerja untuk urusan pribadi, tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, mengutamakan kejujuran saat berkoordinasi atau berkomunikasi dengan rekan kerja, transparan terhadap laporan kegiatan yang dibuat, dan berani menolak adanya suap menyuap gratifikasi. Sebagai seorang ASN, kita harus bertindak melawan korupsi. Sekian dari saya.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.